Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lugas TV. Sahabat dan pecinta Lugas TV dimanapun Anda berada, kami dari tim Lugas TV akan menyajikan buat sahabat semua kisah tentang Pelabuhan Karanghantu yang merupakan pelabuhan nelayan dan juga pelabuhan tertua yang berada di Banten. Saksikan tayangan ini sampai selesai dan semoga bermanfaat untuk semua pemirsa, sahabat, dan pecinta Lugas TV. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Pelabuhan Nusantara Karanghantu merupakan pelabuhan Nusantara yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan Perikanan. Pelabuhan Karanghantu merupakan pelabuhan nelayan. Kalau Anda ingin ke sini untuk belanja ikan laut, Anda berada di tempat yang tepat. Harga murah selama Anda bernegosiasi. Jika Anda kesini sebaiknya pagi hari, karena selain ikan-ikan yang segar datang di pagi hari, tempat ini juga ramai di pagi hari karena banyak yang bertransaksi membeli ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, kali ini Pak Blangkon jalan-jalan sudah sampai ke Pelabuhan Karanghantu, pelabuhan pelarangan ikan ya. Iya. Nah, terus ini Pak Blangkon ketemu langsung nih sama nelayan yang baru nyandar nih. Dengan Assalamualaikum, Kang siapa Kang? Pak Pendi. Pak Pendi, Kang Pendi. Ini saya lihat perahunya baru nyandar ini. Banyak ya dapat tangkapan ikannya ya. Tadi cumi segala macam ya, itu masih banyak lagi kan. Pak Pendi kalau pulang nyandar jam segini berangkatnya jam berapa melautnya? Jam 5. Jam 5 subuh. Oh, terus melautnya baru pulang ini. Jam 5 subuh itu sampai mana aja Kang Pendi? Melautnya? Tengahnya Pulau Tunda. Nah, ini tengahnya Mujang. Jalan kapal. Oh, berapa mil, berapa jauh, berapa kilo? Ya sekitar 3 jaman lah kalau 3 jaman, dari disitulah nyari ikannya. Oh, di dalam kapal ini krunya berapa orang? 2. 2 orang krunya. Terus dapat segitu banyak langsung dijual ke pelarangan. Oh, begitu ya. Terus waktu jam 5 subuh sampai jam sekarang nih bahan bakarnya apa nih? Solar. Solar. Habis berapa liter solar? 50. 50. Oke, terus tapi masih ketemu lah dengan hasil tangkapan yang banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Pendi ya. Oke, terima kasih Pak Pendi atas waktunya ya. Semoga sukses selalu dan Amin. dapat ikan yang banyak-banyak deh. Amin. Gitu. Oke. Lokasi antara Komplek Masjid Agung Banten menuju ke stasiun kereta api Karanghantu, sepanjang perjalanan tampak kapal-kapal dan perahu bersandar di sungai ke arah pantai, mengingatkan kita akan keramaian pelabuhan pada zaman tempo dulu. Tidak banyak yang bisa dilihat di pelabuhan ini, tapi bagi Anda yang suka fotografi, human interest di sini bisa memotret aktivitas nelayan sehari-hari. Pelabuhan ini juga sebagai penghubung jika kita ingin berkunjung ke pulau-pulau yang terletak di utara Banten, seperti Pulau Tiga, Pulau Lima, Pulau Burung, dan Pulau Panjang. Di pelabuhan juga kita bisa melihat sunset sambil duduk santai di pinggir laut. Mungkin kita banyak mengenal pelabuhan-pelabuhan yang berada di Pulau Jawa. Namun, ketika disodorkan nama Pelabuhan Karanghantu Banten yang juga berada di ujung barat Pulau Jawa, banyak orang yang tidak mengenal. Padahal, menurut catatan sejarah, Pelabuhan Karanghantu di Banten ini dulu merupakan pelabuhan besar sekaligus pelabuhan tertua di Pulau Jawa sebagai pintu gerbang perdagangan internasional untuk Nusantara. Dari pelabuhan yang ada di Banten inilah menjadi pintu keluar masuknya para saudagar atau pedagang-pedagang yang berlayar memasuki Nusantara. Karanghantu, pelabuhan tertua di Jawa yang terlupakan. Pelabuhan Karanghantu atau Banten Lama yang terletak sekitar 10 km dari pusat Serang itu, pada abad ke-15 adalah sebuah bandar pelabuhan penting dalam perdagangan internasional. Kala itu, Banten yang masih berbentuk kota menjadi sebuah tempat transit bagi jalur perdagangan antar negara. Kapal-kapal yang hadir di pelabuhan tertua di Jawa dengan nama Karanghantu ini berasal dari negara Persia, Arab, Cina, Inggris, Gujarat, Portugis, dan Belanda.
Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten dalam mengamankan jalur pelayarannya. Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat, dan menaklukkan tahun 1661. Pada masa itu, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Bukti-bukti sejarah besar Pelabuhan Karangantu. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682, dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Pada masa itu, Banten merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Gubernur Belanda, Jan Pieterszoon Koen, sebagaimana yang diungkap dalam mengenai peninggalan sejarah dan purbakala kota Banten lama oleh Uka Chandra Sasmita, Hasan M. Ambari, dan Hawanini Krop, membuat catatan soal 6 perahu Cina yang membawa barang bendera tinggi di Karangantu. Kala itu, Banten telah menjadi pelabuhan pengekspor barang dan lada terbesar di Nusantara. Dari buku yang sama, Tom Pires, pakar obat-obatan dari Portugal yang berkelana di Asia Tenggara, bertandang ke Banten pada tahun 1513. Pires menyebut, Karangantu merupakan pelabuhan kedua di Kerajaan Sunda, setelah Pelabuhan Besar Sunda Kelapa di Jakarta. Bahkan, ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh J.D. Barus, Banten merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara, sejajar dengan Malaka dan Makassar. Bukti-bukti sejarah besar Karangantu tidak hanya terlihat di buku. Beberapa komoditas yang pernah diperjualbelikan di era kejayaan Banten lama bisa dilihat di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Di museum ini tersimpan rapih beberapa benda seperti guci dan porselin dari Cina, Jepang, dan Belanda. Kisah kemegahan pelabuhan internasional ini pun terus memudar dan kini terbengkalai, bahkan kembali ke fungsi semula sebagai pelabuhan nelayan. Namun demikian, pemerintah Kota Serang telah menetapkan Pelabuhan Karangantu yang berlokasi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten ini sebagai salah satu objek wisata karena letaknya yang cukup strategis, sehingga dari pelabuhan ini para wisatawan dapat mengunjungi pulau-pulau yang letaknya tidak jauh seperti Pulau Burung dan Pulau Tunda yang terkenal sebagai tempat melihat lumba-lumba dan penyu. Demikianlah sahabat Lugas TV informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami dari tim Lugas TV yang bertugas mohon undur diri. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lugas TV.